Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya belajar sama Bu Esti ya, belajar sosiologi hari ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan pagi hari ini, alangkah baiknya sebelum kita memulai aktivitas belajar tatap maya ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Irbah sebagai ketua kelas memimpin berdoa, nak. Ya, untuk mengawali pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, Bu Esti share screen dulu. Baru proses benar ya. Oke, sudah muncul di layar kalian, nak? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini sebelum Bu Esti memulai pelajaran, Bu Esti mau mengecek kesiapan kalian dulu. Ini suaranya Bu Esti jelas ya? Jelas. Jelas. Oke, gambarnya nampak? Jelas. Gambar nampak? Nampak, Bu. Oke. Slide-nya muncul di layar kalian? Nampak, Bu. Muncul. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan kalian mengisi presensi yang sudah Bu Esti share di itu nggih, Google Form, yang sudah Bu Esti share juga linknya di WA Group, kalian nanti tinggal mengisi nggih. Jadi nanti tampilan layarnya seperti ini. Gitu. Nah, untuk memastikan apakah kalian hadir semua atau tidak, di sini Bu Esti akan panggil nama kalian satu persatu. Jika nanti Bu Esti panggil nama, silahkan kalian bilang hadir, Bu, seperti itu nggih. Nggih, Bu. Yang pertama Ira. Hadir, Bu. Ira, kemudian yang kedua April. Hadir, Bu. Oke, yang ketiga Binta. Hadir, Bu. Keempat, absen 4 ya, Cindy. Hadir, Bu. Absen 5, Irbah. Hadir, Bu. Ya, absen 6, Mbak Anis. Anis. Hadir, Bu. Anis. Oke, absen berikutnya Niken. Hadir, Bu. Niken, kemudian Yuan. Hadir, Bu. Yuan, kemudian Silvi. Hadir, Bu. Silvi, kemudian Ramli. Hadir, Bu. Ya, kemudian Lola. Hadir, Bu. Kemudian Farhan Amir. Hadir, Bu. Hadir. Ada yang belum Bu Esti presensi hari ini? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini nihil ya, semua masuk, semua bisa mengikuti pelajaran Bu Esti, dan alhamdulillah kalian nanti tetap insya Allah bisa mendapat sedikit materi dari Bu Esti. Oke, sebentar Bu Esti share screen dulu. Baru proses ini ya. Sudah muncul, nak? Sudah, Bu. Sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu.
Sudah? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, untuk pelajaran pagi hari ini menyambung dari pelajaran kemarin, ya. Kemarin Bu Esti sudah pertemuan yang pertama itu sudah menjelaskan terkait ciri-ciri sosiologi, kemudian pengertian sosiologi, kemudian objek kajian sosiologi. Nah, pada pertemuan pagi hari ini nanti kalian akan belajar terkait lanjutan materi dari materi yang pertemuan kemarin. Nah, untuk pertemuan hari ini nanti Bu Esti akan ada beberapa materi dan tujuan pembelajaran kalian pada pagi hari ini, nggih. Kalian mampu merumuskan garis besar pengertian teori sosiologi. Jadi nanti di sini Bu Esti jelaskan apa sih yang dimaksud dengan teori sosiologi seperti itu. Nah, teori di sini dapat diibaratkan seperti rumah, Cah. Teori itu adalah sebuah fondasinya. Jadi ketika sebuah ilmu pengetahuan itu ada sebuah teori itu ibarat rumah yang memiliki fondasi, jadi lebih kuat, kemudian sistematikanya juga terukur, kemudian juga secara ilmiahnya juga dapat divalidasi. Itu nggih, itu untuk pembelajaran yang pertama ini, pembelajaran kedua tujuannya ini. Kemudian tujuan yang berikutnya, kalian mampu membandingkan pandangan tokoh. Jadi nanti ada 3 periode. Yang pertama itu nanti teori yang muncul sebelum Aguskom. Yang kedua nanti teori yang muncul saat Aguskom. Yang ketiga adalah teori yang muncul sesudah Aguskom. Gitu, ini yang kedua. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah kalian mampu menganalisis hubungan antara belajar teori sosiologi dengan kehidupan sehari-hari. Karena kalian makhluk sosial, pasti kalian berkecimpung di masyarakat, ya. Jadi di situ kalian juga perlu mengetahui apa itu teori sosiologi. Seperti itu tujuan kalian nanti. Kemudian ini ada Bu Esti kasih gambar nih, ya, beberapa gambar. Di sini ada 3 gambar supaya stimulus kalian juga terbangun dan kalian juga ada gambaran apa sih yang akan Bu Esti sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Coba siapa yang bisa menjawab ini? Gambar yang pertama kira-kira gambarnya siapa, Nak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Cindy, coba Cindy. Gambarnya nggak ada. Yang coba yang lain yang sudah muncul di layarnya. Ini yang pertama kira-kira gambar siapa? Nggak ada, Bu, Ibnu gambarnya, Khaldun. Bu. Siapa? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Coba kita cek dulu ya apakah benar. Ini Niken, ya. Oke, jadi nanti nilai keaktifan kalian Bu Esti itu juga tambahkan juga. Coba kita cek. Nah, betul sekali, Nak. Pinter sekali nih kan, ya. Yang pertama adalah gambarnya Ibnu Khaldun. Kemudian yang kedua, kira-kira ini gambarnya Bu, siapa? maaf, Bu, nggak ada gambarnya, Bu. Oh, belum muncul. Belum, Bu. Sebentar. Coba yang lain gambarnya sudah muncul? Belum, Bu, belum muncul. Belum, Bu. Gambarnya nggak ada. Sebentar. Bu Esti share screen dulu, ya. Sebentar, Bu Esti ulangi share screen dulu. Ini sudah muncul, Nak? Sudah, Bu. Oke. Oke, sebentar Bu Esti slideshow dulu. Oke, Bu Esti ulangi, ya. Ini untuk yang ketiga gambar ini adalah nanti tokoh-tokoh yang berperan dalam kiprah perkembangan teori sosiologi, ya. Yang pertama ini kira-kira gambarnya siapa? Ada yang bisa menjawab? Gambarnya siapa? Siapa? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Coba kita cek dulu, ya, apa benar pertanyaannya, jawaban dari Mbak Niken, ya, ini, ya. Oke, kita cek dulu. Nah, betul sekali. Yang pertama itu adalah gambarnya Ibnu Khaldun. Yang mana Ibnu Khaldun ini merupakan salah satu tokoh yang memiliki teori atau andil dalam sebuah teori sebelum adanya teori dari Agustin. Kemudian
Gambar yang kedua, ini gambarnya siapa nak kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu Agus Kom. Siapa ini yang menjawab? Anis? April Bu. April, oke Mbak April silahkan. Siapa nak? Agus Kom. Agus Kom, coba kita cek lagi. Oke betul. Kemudian gambar yang ketiga, nah ini jelas sekali ya karena di gambarnya Bu Esti ada 3 dan jawabannya ada 3 sudah terjawab 2 secara otomatis. Yang terakhir ini adalah gambarnya siapa nak? Foto siapa ini? Pak Mak, betul sekali. Ini betul sekali nih kalian menjawabnya sangat pintar ya. Nah ini untuk memperdalam materi yang Bu Esti sampaikan di sini Bu Esti sudah mengunggah video berupa materi yang ada pada pertemuan kali ini, Bu Esti juga di YouTube, silahkan kalian simak. Kemudian kalian tulis hal-hal yang belum kalian pahami, nanti boleh ditanyakan ke Bu Esti. Gitu ya. Ini baru proses. Sebentar ya, proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul belum, Nak? Saya Lesti Sulistiani. Ampun. Ampun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPTK perkenalkan diri saya Ori. Yang kedua, teori sosiologi sebelum saya akan memperlihatkan video pembelajaran tentang teori sosiologi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperlihatkan video pembelajaran tentang perkembangan teori sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, absensi di Sebentar, mesti terulang ya. Oke, muncul ya? Muncul, Bu. Oke, silahkan disimak materi dari Bu Esti berikut. Suaranya terdengar enggak nak ini? 1853. Kemudian nanti kita yang terakhir itu membahas tentang teori sosiologi setelah KON. Teori itu sebenarnya adalah sebuah hakikat yang mana di situ terdapat hubungan antara dua fakta atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Nah, fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Nah, ini perkembangannya yang pertama Bu Esti jelaskan mulai dari Plato, yaitu pada 429 sampai 347 sebelum Masehi. Nah, di sini Plato menelaah masyarakat itu secara sistematis dengan merumuskan teori organis tentang masyarakat yang mencakup bidang kehidupan ekonomi dan sosial. Kemudian setelah itu muncul pemikiran yang kedua, Aristoteles juga memiliki pandangan terhadap masyarakat, tetapi di situ dia meletakkan pemikirannya pada analisis terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah Ibnu Khaldun, yang mana dia adalah filsuf yang berasal dari Arab, yang mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian sosial dan peristiwa dalam sejarah. Kemudian tahap yang kedua itu terkait tadi sebelumnya sudah pernah Bu Esti jelaskan tentang tokoh yang mungkin terkenal dalam sosiologi atau biasa kita kenal dengan Bapak Sosiologi, yaitu Agus Kom. Agus Kom sendiri sebenarnya bukan tokoh yang pertama kali memperkenalkan sosiologi. Cuman di situ andil pikirnya yang terbesar itu membuat sosiologi letak pikirannya terhadap masyarakat. Jadi objek utama yang dibahas dalam sosiologi itu masyarakat, itu merupakan buah pikir dari Agus Kom. Agus Kom sendiri membuat sebuah teori dan membahas dalam sebuah materi sosiologi, tepatnya dia memulai kiprah dalam perteorian sosiologi itu pada tahun 1798 sampai 1853. Agus Kom sendiri memaknai istilah sosiologi adalah orang yang
pertama atau orang yang ada dalam sebuah masyarakat yang mana di dalamnya itu mampu menguasai ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, dari beberapa teori yang dikemukakan oleh Agus Comte sendiri, sebenarnya ada 3 yang dia kemukakan. Secara garis besar itu ada tahap teologis, kemudian yang kedua itu tahap metafisika, yang ketiga adalah tahap perkembangan ilmu pengetahuan positif atau disebut dengan perkembangan tahap ilmiah. Nah, untuk yang tahap ketiga ini, manusia atau masyarakat sudah mulai berkiblat pada ilmu pengetahuan. Jadi buah pikir mereka sudah didasari oleh ilmu pengetahuan dan bukan buah pikir yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan seperti keadaan sebelumnya, misalnya tentang percaya terhadap roh nenek moyang maupun para dewa-dewa. Jadi untuk tahap ketiga ini adalah tahap yang paling bagus atau tahap yang paling ilmiah di antara tahap kedua dan tahap pertama. Nah, untuk perkembangan teori yang terakhir itu teori setelah Agus Comte. Teori-teori setelah Agus Comte itu dibedakan menjadi 6 mazhab. Yang pertama itu mazhab geografis dan lingkungan, itu berdasarkan Edward Cook dan L. Black, itu menyatakan bahwa masyarakat bisa berkembang bila ada tempat berpijak dan tempat untuk hidup. Jadi untuk yang geografis di sini maksudnya dikatakan sebuah masyarakat itu jika di dalamnya ada ruang. Ruang di sini diartikan lebih condong ke tanah. Itu menurut mazhab geografi. Kemudian yang B itu ada mazhab organis dan evolusioner. Pernyataan ini dikemukakan oleh 2 tokoh yaitu Herbert Spencer dan W.G. Summer, di mana mereka berdua mengemukakan bahwa masyarakat itu mengenai sebuah kebiasaan sosial yang timbul secara tidak sadar dalam masyarakat atau folkways. Nah, maksudnya organis di sini sebuah masyarakat atau kelompok manusia bisa dikatakan sebagai kajian sosiologi itu jika mereka itu memiliki kebiasaan yang sering dilakukan secara berulang-ulang. Itu menurut mazhab yang kedua. Kemudian setelah mazhab organis itu muncul mazhab yang lebih baru lagi yaitu mazhab formal. Tokoh yang mengemukakan yaitu Immanuel Kant dan George Simmel. Menurut mereka berdua itu sosiologi lebih mengarah pada sebuah masyarakat yang menjadi warga yang memiliki dan mampu mengalami proses individualisasi dan sosialisasi. Nah, maksudnya formal di sini adalah yang mana seorang individu maupun kelompok bisa dikatakan sebuah masyarakat jika mereka mampu bersosialisasi antara satu orang dengan orang lainnya, antara satu orang dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu mazhab psikologis. Untuk mazhab yang keempat ini dikemukakan oleh Gabriel Tate, Richard H. Cooley, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh tersebut menyatakan bahwa konsep dari masyarakat sendiri merupakan konsep primary group atau biasa disebut dengan grup primer. Nah, grup primer di sini siapa? Itu grup primer adalah orang atau kelompok pertama yang menurut kalian itu atau menurut beberapa tokoh itu orang yang sudah berinteraksi pertama kali sejak kalian lahir. Lah, siapakah itu? Ya, itu adalah keluarga kita sendiri. Jadi dikatakan masyarakat apabila seseorang atau kelompok itu sudah pernah berinteraksi dalam kelompok primer. Itu menurut mazhab psikologi. Kemudian yang kelima yaitu mazhab ekonomi. Nah, mazhab ekonomi sendiri itu dikemukakan oleh Kakma dan Weber. Nah, mazhab ini mengemukakan bahwa yang sering sangat kita dengar yaitu terkait kaum borjuis dan kaum proletar. Nah, ekonomi di sini memegang peranan penting dalam masyarakat karena di dalam pembahasan sosiologi itu dibagi menjadi 2 yaitu kaum borjuis yaitu kaum yang memiliki modal, kemudian kaum proletar itu kaum yang menjadi anak buah lah istilahnya ya, anak buah dari kaum borjuis. Nah, yang mana untuk mazhab ekonomi ini menekankan bahwa siapa yang memiliki modal ialah yang menang atau ialah yang memiliki kekuasaan dalam sebuah masyarakat. Itu menurut mazhab yang kelima. Kemudian muncul pemikiran mazhab yang terakhir yang dikemukakan oleh Durkheim, Weber, dan Friedman dan Daniel itu mengemukakan beberapa tipe ideal dalam hukum.
Yang lebih tepatnya itu biasa kita kenal dengan sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum di sini membahas tentang bagaimana cara-cara seseorang untuk menafsirkan berbagai unsur atau norma yang berlaku dan bagaimana tindakan jika seseorang itu tidak melakukan norma-norma tersebut. Demikian materi yang gue sampaikan terkait teori perkembangan sosiologi. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semua? Ya, udah jelas ya. Nah, untuk lebih memperdalam materi yang sudah gue sampaikan, ini nanti ada beberapa penugasan. Yang pertama nanti ya, itu tadi ya nak ya, materi dari Bu Esti terkait tadi ya, ada teori pengertian secara umum, kemudian ada berbagai teori yang ada sebelum Aguskom, kemudian yang muncul saat Aguskom, kemudian teori yang muncul sesudah Aguskom. Seperti itu ya gambaran terkait inti dari pembelajaran hari ini. Nah, untuk melanjutkan pemahaman kalian dan supaya kalian juga lebih paham terkait materi yang Bu Esti sampaikan tadi. Sebentar, Bu Esti share screen lagi. Oke, sudah muncul, nak? Sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini Bu Esti share LKPD yang terdiri dari 3 soal. Nah, ini silahkan, sudah Bu Esti share ya, ini di WA grup kelas kalian. Silahkan kalian kerjakan via WA grup kelas. Jadi kemarin sudah Bu Esti kelompokkan menjadi 3 kelompok. Silahkan kalian diskusi di grup kalian maksimal 7 menit ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Jadi nanti silahkan diskusi di WA grup sambil Bu Esti pantau kalian dan Bu Esti sekalian menilai keaktifan kalian di dalam grup. Silahkan. Ayo, ini Romli sudah itu belum diskusi dengan kelompoknya? Segera itu ya, berdiskusi dengan kelompok. Ini sembari Bu Esti pantau lewat WA juga. Oke, Mbak Binta sudah nih ya. Oke, yang lain ini Mbak Binta sudah. Ini juga bagus, Niken keaktifannya juga sudah ini ya. Niken, Yuan, Silvi. Nah, ini malah kelompok 2 ini, kelompok 2 malah sudah bagus ini Cindy ya. Sudah LK1 sama LK2 itu sudah dikerjakan. Ya, teman-teman yang lain silahkan keaktifannya ditingkatkan. Nanti untuk poin keaktifan semakin kalian banyak mengeluarkan ide, kemudian kalian banyak berpendapat di situ, tetap poinnya lebih tinggi loh ya. Silahkan. Oke, ini kan sedang mengetik. Oke. Ini yang lain mana ini? Irba. Ah, ini Irba kelompok 2. Oke, sudah mulai mengetik. Oke. Oke, sip. Oke. Nah, Irba.
Ini Irbah lagi ya. Yang teman-teman yang lain juga ikut itu ya, mengeluarkan pendapatnya ya. Jadi nanti nilainya biar bagus. Oke, ini Cindy lagi ya. Untuk Cindy ini juga sudah ada hasilnya untuk LK1, LK2. Nah, ini juga sudah fix ya untuk LK1-nya, untuk Yuan sama Sylvie juga sudah dikerjakan ini. Nah, ini kelompok 2. Nomor 2 sudah. Nah, ini dari beberapa kelompok belum ada ini yang nomor 3. Ya, LKPD nomor 3 belum ada. Yang LKPD nomor 3. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ini nampaknya Niken baru itu lagi ya, mengetik lagi ya. Ini belum ada yang nomor 3, nak. 1, 2, 3. Ini ya. Ini sudah. Oke, sudah. Ini. Sudah selesai nak mengerjakannya? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, nanti untuk teknisnya, karena kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Bu Esti share, kalian juga sudah berdiskusi, Bu Esti lihat, kalian juga aktif ya, sambil itu apa namanya, kalian berdiskusi, kemudian kalian juga ada ide di situ, kemudian kalian tuangkan di WA Group juga sudah cukup bagus gitu. Nah, untuk selanjutnya silahkan mempresentasikan hasil kelompok kalian. Nanti sistemnya seperti ini ya. Bisa share screen lagi. Nanti silahkan cara mempresentasikannya. Nah, ini tadi ya. Ini tadi sudah Bu Esti bagi per kelompok tadi ya, yang di WA Group, ini sudah. Bentuk kelas menjadi 3 kelompok, ini sudah. Kemudian diskusikan tadi juga sudah kalian lakukan di WA Group. Nah, kemudian ini nanti langkah yang ketiga, silahkan kalian presentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan di Google Meet, ini nanti sambil Bu Esti simak dan sambil Bu Esti nilai. Kemudian nanti yang kelompok lain, misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan 3 menanggapi. Jadi nanti untuk yang kelompok 1 maju, kemudian kelompok 2 dan 3 masing-masing silahkan satu kelompok memberi pertanyaan hanya 1 soal saja. Itu ya, jelas? Jelas, Bu. Jelas, Nah, Bu. ya, silahkan untuk yang ingin mempresentasikan dulu. Mungkin urut dari kelompok 1. Sudah siap presentasi? Siap, Bu. Oke, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Maksimal waktunya 10 menit ya. Oke, silahkan. Bu, saya Agustina Irawati dari kelas 10 akan mempresentasikan hasil presentasi saya dengan teman-teman yang beranggotakan 3 teman, yaitu saya, Agustina, Aprilia, dan Binta. Oke, silahkan. Ini hasil ini, Bu, diskusi saya dengan kelompok saya. Agak mendekat, nak, tulisannya kurang jelas itu. Oke. Oke, silahkan. Ya, 1, diskusikan dengan kelompok Anda apa yang dimaksud dengan teori. Teori adalah bagian penting dari kerangka yang digunakan untuk mengatur fenomena sosial tertentu dalam ilmu sosial. Ada 3 teori utama sosiologi, yaitu 1, paradigma fungsional, 2, paradigma konflik, 3, paradigma interaksionisme. Oke, suaranya yang agak jelas, Ira, biar teman-teman dengar nih, Dok ya.
Ya, Ya, Bu. silahkan suaranya diperjelas. Jadi teman-teman yang kelompok lain biar bisa mendengarkan hasil presentasinya. Ya, 2. Analisislah apa kaitannya antara belajar teori sosiologi dengan kehidupan sehari-hari. Apa pula manfaat yang diperoleh dari Anda belajar teori sosiologi. Kaitannya adalah suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan dua fakta atau lebih, ataupun pengetahuan fakta menurut acara atau cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Manfaat yang diperoleh dari belajar teori sosiologi adalah 1. Dapat mengetahui sifat asli manusia. 2. Meningkatkan tindakan sosial. 3. Memecahkan masalah sosial. 4. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, analisislah perkembangan sosiologi pada saat sebelum Auguste Comte dan saat Auguste Comte 1798 sampai 1853 dan sesudah Auguste Comte. 1. Plato menelaah masyarakat secara sistematis dengan merumuskan teori organis tentang masyarakat yang mencakup bidang kehidupan ekonomi dan sosial. 2. Aristoteles melakukan analisis terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. 3. Ibnu Khaldun mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian sosial dan peristiwa sejarah. Terus Auguste Comte 1798 sampai 1853. Tahap pertama dinamakan tahap teologis atau fiktif, di mana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis. Tahap 2 merupakan perkembangan dari tahap pertama adalah tahap metafisik. Tahap ketiga atau tahap akhir dari perkembangan manusia. Sesudah Auguste Comte. 1. Mazhab geografi dan lingkungan. 2. Mazhab organis dan evolusioner. 3. Mazhab formal, pengaruh dari Immanuel Kant. 4. Mazhab psikologi. 5. Ekonomi. 6. Mazhab hukum. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali ya untuk kelompok 1, sangat inspiratif dan presentasinya juga sangat bagus. Aplaus dulu untuk kelompok 1 anak-anak. Sip. Pokoknya bagus ya presentasi dari kelompok 1. Silahkan dari kelompok lain jika ingin menanggapi boleh memberi masukan, kritik, saran atau bertanya juga boleh. Jadi setiap itu nanti Sarwana ya yang bertanya, silahkan. Saya Bu ingin bertanya. Siapa ini? Sylvia nak ya? Ya, saya Sylvia dari kelompok 3 ingin bertanya Bu ke kelompok 1. Oke, silahkan Sylvia. Dibacakan. Tolong jelaskan arti perkembangan manusia yang positif menurut Auguste Comte. Oke, perkembangan positif menurut Auguste Comte. Nah, ini Romli Raisian mau menjawab nak? Ya Bu. Oke, silakan Sip. Saya Romli dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya.
pengetahuan positif adalah merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir dari perkembangan manusia. Positif akhirnya manusia sudah menggunakan ilmu pengetahuan dan berpikir dan sudah tidak ada pengaruh dari teori-teori sebelumnya. Sudah, Bu. Oh, sudah, nggih. Jadi ini ya, tadi pertanyaannya Mbak Sylvia ini Bu Esti tambahi lagi sedikit. Yang Romli jawab tadi sudah betul sekali ya, sudah benar. Ini juga akan sedikit Bu Esti tambahkan. Nah, maksudnya positif di sini, Aguskom itu memiliki tiga pikiran terhadap perkembangan manusia. Yang pertama itu ada tahap teologis, kemudian kedua tahap metafisik, ketiga itu tahap positif. Yang Silvi tanyakan tadi tahap positif. Nah, tahap positif di sini maksudnya tahap yang paling sempurna dibanding tahap 1 dan tahap 2. Nah, tahap 3 di sini itu manusia sudah memulai menggunakan ilmu pengetahuan sebagai acuan mereka dalam berpikir. Jadi mereka dalam bertindak itu didasari atas logika dan rasionalitas. Jadi tidak semena-mena ada pengaruh dari luar, ada ketidaktahuan mereka, kayak gitu tidak. Tapi mereka sudah menggunakan pikiran, kemudian menggunakan akal yang rasional seperti itu untuk mereka melanjutkan kehidupan. Nah, yang dimaksud positif di sini, peran ilmu pengetahuan sangat penting. Karena dengan ilmu pengetahuan itu secara otomatis pikiran manusia itu juga lebih maju, lebih berkembang. Nah, seperti itu. Jadi, untuk yang positif ini bisa dikatakan tahap yang paling sempurna menurut Aguskom ya, ini menurut Aguskom itu adalah manusia sudah mulai berpikir secara ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Jadi tidak ada pengaruh-pengaruh dari pertimbangan sebelumnya, misalnya terhadap perang nenek moyang, kepercayaan dewa-dewa, itu sudah mulai ditepiskan sedikit demi sedikit. Jadi mereka sudah punya logika. Hal yang saya lakukan ini benar atau salah, toh? Apa yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan kaidah yang sesuai belum? Seperti itu untuk yang tahap ketiga atau tahap positifis. Begitu Sylvia, bagaimana? Ya Bu, sudah jelas. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, kelompok 1 sudah presentasi, tanya jawab juga sudah dilakukan. Coba silahkan lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 2 yang mewakili untuk presentasi siapa? Siapa? Cindy ya? Ye. Oke, silahkan Cindy. Presentasikan hasil dari diskusi kelompok yang sudah kalian lakukan di WA Group tadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Bukanya wabarakatuh. dimanfaatkan, Nak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ini Bu. Oke. Ya, hasilnya agak didekatkan lagi ya biar teman-teman juga bisa membaca. Soalnya, diskusikan dengan kelompok Anda apa yang dimaksud dengan teori. Jawabannya, suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Yang kedua, analisislah apa kaitannya antara belajar teori sosiologi dengan kehidupan sehari-hari, apa pula manfaat yang diperoleh dari Anda belajar teori sosiologi. Nah, kaitannya di sini. Karena sosiologi itu memahami, mempelajari tentang perkembangan budaya di dalam masyarakat, entah masyarakat tradisional ataupun masyarakat modern. Manfaatnya, salah satu manfaatnya adalah mengetahui sifat sosial manusia. Sosiologi memberi lebih banyak kejelasan pada sifat sosial manusia. Sosiologi juga menggali lebih jauh ke dalam sifat sosial manusia. Melalui sosiologi dijelaskan mengapa manusia adalah makhluk sosial, mengapa hidup dalam kelompok, komunitas, dan masyarakat.
Yang ketiga, saya jelaskan. Analisislah perkembangan sosiologi pada saat sebelum Auguste Comte, saat Auguste Comte tahun 1798 sampai 1853 dan sesudah Auguste Comte. Analisisnya pada sebelum Auguste Comte, sebelum pemikiran dari tokoh Auguste itu, muncul banyak tokoh yang menitik beratkan kajiannya terhadap masyarakat. Tokoh tersebut antara lain Plato, Aristoteles, Ibnu Khaldun, Thomas More, Campanella, Machiavelli, Hobbes, John Locke, dan J.C. Rousseau. Yang kedua, sosiologi pada masa Auguste Comte. Menurut Comte, ada 3 tahap perkembangan intelektual yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya. Nah, tahap pertama itu dinamakan tahap teologis atau fiktif. Yang tahap kedua dinamakan tahap metafisik atau tahap perkembangan. Yang terakhir, tahap ketiga, ilmu pengetahuan positif. Nah, sesudah itu teori sosiologi sesudah Comte. Teori sesudah Comte dikelompokkan dalam 6 mazhab. Mazhab geografi dan lingkungan yang dikemukakan oleh Edward Buckley dan Laplace. Mazhab organis dan evolusioner yang dikemukakan oleh Herbert Spencer, W.G. Summer. Mazhab formal dikemukakan oleh Immanuel Kant dan George Simmel. Mazhab psikologi dikemukakan oleh Gabriel Treat, Richard Coley, dan Hope House. Mazhab ekonomi dikemukakan oleh Karl Marx dan Max Weber. Mazhab hukum dikemukakan oleh Emil Durkheim dan Max Weber. Sekian, cuma itu Bu, singkat saja. Ya. Oke, bagus sekali ya. Ya, sama-sama Nak. Bagus sekali ya untuk presentasi kelompok 2, cukup bagus dan cukup menginspirasi juga. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, karena kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya, silahkan kalian untuk yang kelompok lain ya, kelompok 1 maupun kelompok 3, jika ingin bertanya ke kelompok 2, Bu Isi persilahkan. Sama seperti tadi, hanya 1 anak ya. Oke, Mbak Binta, Raisen, ada pertanyaan Mbak Binta? Ada, Bu. Oke, silahkan. Oke, Binta dari kelompok berapa, Mbak? Kelompok 1, Bu. Oke, silahkan Binta, disampaikan pertanyaannya. Apakah belajar teori sosiologi itu penting? Dan apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Tolong dijelaskan, Bu. Oke, sebelum Bu Esi ikut menjawab, adakah yang dari kelompoknya Cindy, yaitu kelompok 2 yang ingin menjawab pertanyaan dari Binta? Saya, Bu. Oke, silahkan Nurul Irbah. Ya, menurut kami, belajar teori sosiologi itu sangat penting. Karena kita sebagai makhluk sosial juga harus mengetahui tentang apa saja yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Dan ilmu sosiologi itu juga ada di dalam masyarakatnya, Bu. Mungkin itu, Bu. Iya, jadi ilmu sosiologi itu yang dipelajari apa, Irbah? Tentang masyarakat atau tentang individualisme? Tentang masyarakat, Bu. Oke, tentang masyarakat. Nah, di dalam teori sosiologi, masyarakat itu dipelajari atau tidak? Dipelajari. Dipelajari. Jadi ada korelasinya nggak? Ada hubungannya nggak? Ya, ada ya. Ada. Nah, ya. Oke, seperti itu Binta, jawaban dari Nurul Irbah. Udah sangat jelas, terima kasih. Oke, kelompok 2 tadi juga sudah bagus ya. Pertanyaannya Binta juga bagus. Nah, ini sedikit Bu Esi tambahkan ya. Mengapa kita belajar teori sosiologi dan kaitannya apa dengan kehidupan sehari-hari? Sebenarnya pertanyaannya Binta itu juga mengarah pada
pertemuan yang kemarin juga ya ada kaitannya gitu. Jadi kita belajar teori sosiologi itu tadi Bu Esi sudah katakan tadi ya, ibarat kita membangun rumah. Jika rumah itu tidak ada fondasinya, maka rumah itu akan roboh. Begitu pula dengan belajar sosiologi. Sebelum kita mengetahui objek sosiologi, sebelum kita mengetahui apa saja ranah yang dipelajari dalam sosiologi, kita harus tahu dulu yang pertama itu fondasinya. Nah, fondasi di sini kalau dalam ilmu sosiologi disebut dengan apa? Binta tadi teori. Iya, teori. Jadi teori itu yang menjadi sebuah dasar kita mempelajari sosiologi. Terus kalau dikaitkan apa Bu hubungannya dengan kita hidup sehari-hari? Kita hidup sehari-hari itu kan kita termasuk masyarakat ya, bagian dari apa itu kelompok sosial. Kita juga harus memiliki ilmu sosiologi. Tanpa adanya ilmu sosiologi kita belum tahu Pak, ada masyarakat multikultur, ada masyarakat majemuk, kemudian ada berbagai kebudayaan. Itu apa yang harus kita lakukan? Seperti itu kan belum ada itu dasarnya kalau kita belum belajar ilmu sosiologi. Jadi segala teori yang ada dalam sosiologi itu hampir semua dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial yang hidup di dalam suatu masyarakat. Begitu ya Binta ya? Nggih, Bu. Oke, kelompok 2 sudah cukup bagus presentasinya dan pertanyaannya pun juga sangat kritis ya terhadap teman kalian. Oke, kemudian untuk yang kelompok 1, 2 sudah selesai, Bu Esi lanjutkan untuk presentasi pada kelompok 3. Silahkan siapa yang ingin mewakili? Saya Bu Niken. Oke, Niken, silahkan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 4 anggota. 1. Saya Niken, 2 Yuan, 3 Silvi, 4 Cindy. Ini hasil presentasi diskusi kami. Oke. Satu, diskusikan dengan kelompok Anda apa yang dimaksud dengan teori. Teori adalah bagian penting dari kerangka yang digunakan untuk mengatur fenomena sosial tertentu dalam ilmu sosial. Ada 3 teori utama sosiologi, yaitu 1. Paradigma fungsional, 2. Paradigma konflik, dan 3. Interaksionis simbolik. 2. Analisislah apa kaitannya antara belajar teori sosiologi dengan kehidupan sehari-hari. Apa pula manfaat yang diperoleh dari Anda belajar teori sosiologi. Kaitannya dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara 2 fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Manfaat yang diperoleh dari belajar teori sosiologi adalah dapat mengetahui sifat asli manusia, meningkatkan tindakan sosial, memecahkan masalah sosial, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, analisislah perkembangan sosiologi pada saat sebelum Auguscom dan saat Auguscom 1798 sampai 1853 dan sesudah Auguscom. Sebelum Auguscom, 1. Plato menelaah masyarakat secara sistematis dengan merumuskan teori organis tentang masyarakat yang mencakup bidang kehidupan ekonomi dan sosial.
2. Aristoteles melakukan analisis terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. 3. Ibnu Khaldun mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian sosial dan peristiwa sejarah. Pada saat perkembangan sosiologi Auguste Comte, tahap pertama dinamakan tahap teologis atau fiktif, di mana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis. Tahap kedua merupakan perkembangan dari tahap pertama adalah tahap metafisik. Tahap ketiga atau tahap akhir dari perkembangan manusia. Tahap yang ketiga sesudah Auguste Comte. Yang pertama, mazhab geografi dan lingkungan. 2. Mazhab organis dan evolusioner. 3. Mazhab formal, pengaruh dari Immanuel Kant. 4. Mazhab psikologi. 5. Mazhab ekonomi. 6. Hukum. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi dari kelompok 3 juga tidak kalah bagusnya ya dengan kelompok 1 maupun kelompok 2. Kita beri apresiasi dulu, kita close dulu untuk kelompok 3. Untuk berikutnya silakan masuk ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya kepada kelompok 3, gue persilahkan. Oke. Saya, Bu. Anis Raisen, silahkan dibacakan pertanyaannya apa, Nah? Saya Anis dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Silahkan. Apa yang dimaksud mazhab ekonomi menurut Karl Marx? Ya. Ada yang bisa menjawab kelompok 3? Apa yang disebut mazhab ekonomi? Itu semua sudah ada ya di presentasi tadi, juga sudah ada di materi yang di modul basic share kemarin juga ada. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Yuan. Yuan, silahkan. Saya Yuan, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, silahkan. Menurut Karl Marx, mempergunakan metode sejarah dan filsafat untuk membangun suatu teori perubahan. Dalam masyarakat terdapat tingkatan-tingkatan berdasarkan ekonominya. Misalnya, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan menengah. Tetapi dalam teori tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu kaum pemilik modal, bourgeois, dan kaum buruh proletar. Kaum bourgeois lah yang memegang pengaruh penting. Sekian jawaban dari saya, Bu. Sudah cukup jelas, Anis? Sudah, Bu. Sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Tadi pertanyaan dari Anis juga bagus. Jawaban dari Yuan juga sangat bagus sekali ya. Nah, ini memang benar karena Karl Marx itu mengapa dia lebih condong ke mazhab ekonomi, karena berdasarkan teori yang beliau kemukakan itu ada 2 ya. Untuk yang tingkatan ekonomi, yang pertama tadi ada kaum bourgeois, itu kaum pemilik modal. Yang kedua adalah kaum proletar, yaitu kaum buruh. Yang mana keduanya ini sebenarnya saling bersinergi, tetapi yang memiliki peranan penting adalah kaum bourgeois karena pengaruhnya sangat besar sekali, karena dia memiliki modal yang bisa menggerakkan kaum-kaum yang ada di bawahnya, yaitu kaum proletar. Seperti itu, Anis? Sudah jelas? Sudah, Bu. Bagus sekali ya, sudah selesai presentasinya untuk 3 kelompok. Ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, masih semangat pada hari ini, Nak? Masih semangat? Semangat. Semangat. Bukan semangat lagi sebelum Bu Esi masuk ke refleksi. Silahkan, tangan kalian ini dibentuk S, huruf S. Oke, kita jargon dulu ya. Oke. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Ayo yang kompak, belum kompak ini. Spirit sosiologi.
Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Ulangi ya, yang kompak yuk, semangat pagi lagi. Spirit sosiologi. Spirit sosiologi. Spirit Sosiologi, sosiologi, sosiologi. Sosiologi. Yes. Sosiologi. Yes. Sosiologi. Yes. Sosiologi, sosiologi. Sosiologi. Oke, deh sudah presentasi. Nah sekarang ini sebentar, gue share screen lagi. Sudah munculkah? Ini sudah munculkah PPT dari Bu Esti? Sudah. Bu. Oke, tugas sudah kalian laksanakan. Nah, sekarang saatnya evaluasi. Nah, evaluasi di sini nanti Bu Esti akan menggunakan Kahoot ya. Jadi kalian siap-siap untuk itu. Silahkan nanti kalian siapkan di minimize, kemudian kalian buka Kahoot yang Bu Esti share sebentar. Jadi nanti evaluasi silahkan kalian kerjakan. Nanti sebagai hasil evaluasinya ya, kalau remedial nanti basic kasih soal, kalau nanti sudah tuntas berarti kalian tinggal pengayaan. Maaf Bu, ini Lola mau menyimpulkan tentang teori tadi Bu. Oh ya, nanti kesimpulannya nanti nak di akhir ya. Sebentar, masih loading. Sebentar, gue di share screen lagi. Ya, nanti kesimpulannya di itu nak. Setelah kita kuis ya. Oke. Ya, siap-siap ya, nanti buka dua jendela. Siap ya untuk bermain? Siap untuk belajar evaluasi hari ini? Siap nak? Dengar suaranya Bu Esti enggak ini? Dengar Bu. Belum Bu, jangan dimulai dulu. Coba Bu Esti share dulu di kelas. Bentar Bu, bentar. Bu. 157 Kirim Bu. Oke, sebentar nak. Tak kirim dulu. Sebentar. Tenang, Bu Esti belum share kodenya. Oke, silahkan itu kodenya kalian masukkan. Ayo, silahkan. Bentar Bu. Ya. Bentar Bu, bentar. Ayo, baru 3 ini, Lola, Cindy, Irba. Ayo yang lain, bisa tunggu. Bentar Bu, loading. Oke, Agustina sudah masuk. Silakan yang lain. Oke, Sylvia berhasil. Oke, Binta. Oke, yang lain. Ramli, oke, 7 anak. Silakan yang lain. Masih ada beberapa anak nih yang belum gabung. Niken berhasil. Oke, kurang 2 anak lagi. Farhan, oke, sip. Lanjutnya. Aprilia, oke. Sudah bisa Bu Esti mulai? Bu Esti mulai ya. Oke, silahkan kalian
Perhatikan soal berikut Yuan. Oke, siap. Mana ya? Konsentrasi. 1, 2, 3. Oke, soal pertama sudah selesai. Lanjut soal kedua ya. Konsentrasi lagi. Oke, lanjut soal nomor 3. Oke, masih Yuan ya yang menduduki posisi pertama. Oke, silakan. Yang nomor 3 disimak soalnya lagi. Oke, nomor 3 selesai. Kemudian lanjut nomor 4 ya. Pertanyaan nomor 4. Simak baik-baik. Oke, Irbah yang menduduki posisi pertama ini. Ayo kejar-kejaran nih ya. Soal nomor 4 muncul, silahkan. Oke, masih Irbah ya yang menduduki posisi pertama. Oke, silakan. Ini untuk nomor 5, soal nomor 5. Konsentrasi lagi, masih ada beberapa soal. Oke, siapa ini? Masih Irbah lagi ya yang posisi pertama, menyusul ini ya, April, Bintang. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 6. Soalnya masih terkait sosiologi. Lebih konsentrasi lagi karena nilainya juga akan berpengaruh pada nilai ulangan harian kalian. Oke, kita cek lagi siapa ini yang ada progres. Masih Irbah lagi. Oke, Irbah, Binta, April. Ini yang mana yuk segera menyusul. Ya, pertanyaan nomor 7. Masih ada beberapa soal lagi ya. Oke, semakin panas saja nih. Oke, siapa ya ini ya? Masih Irbah lagi yang nomor 1. Oke, lanjut. Nomor 8. Oke, next ya. Sama, masih Irbah juga. Oke, tinggal 2 soal, Nak. Konsentrasi, kurang 2 soal.
Oke. Nah ini ya, ada kenaikan sedikit ini Silvi. Oke, silahkan soal terakhir. Oke, selesai ya. Kita coba yang dapat juara 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa ya. Oke, ini 3 April. Ya, 1 Irba, 2 Binta, 3 April ya. Sudah, pasti. Oke. Bagaimana anak-anak? Seru nggak tadi? Pastinya seru dong, Bu. Pastinya seru banget, Bu. Seru banget ya. Seneng ya belajar sama Bu Esti ya? Senang. Oke. Ntar Bu Esti share screen lagi. Nah, ini kuisnya sudah berakhir. Nanti untuk laporan siapa saja yang tuntas dan tidak tuntas itu nanti Bu Esti share di WA grup kalian. Oke. Yang tuntas silahkan ikut pengayaan, yang belum tuntas silahkan nanti ada remedial dari Bu Esti untuk pertemuan berikutnya. Ya, terlihat nak? Nah ini tadi ya refleksinya. Kira-kira menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Semoga Bu Esti tetap bisa bersama kalian dalam ini pelajaran sosiologi. Oke, untuk kesimpulan pagi hari ini, silahkan yang bisa membantu Bu Esti untuk menyimpulkan apa saja sih pelajaran yang dapat kita peroleh pada pagi hari ini. Ada yang bisa membantu Bu Esti? Saya Bu Lola mau menyimpulkan. Oke, Lola, silahkan Lola dibacakan kesimpulan pada pagi hari ini yang kita pelajari apa nak? Teori. Teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Pertama, tahap masyarakat sebelum PAMT. Seperti yang dijabarkan masing-masing tokoh, yaitu Plato, Aristoteles, Ibnu Khaldun, Zalman Rashense, Thomas More, Hobbes, John Locke, dan J.J. Rawls. Yang kedua, Agus Comte pada 1798 sampai 1853 ada beberapa tahap. Yang agak keras Lola suaranya agak keras. Jadi teman-teman biar tahu kesimpulan hari ini apa. Tahap teologis atau fikis. Tahap kedua, tahap mekanik fisik. Tahap ketiga, pengetahuan positif atau perkembangan manusia. Terus? Teori sosiologis sesudah Comte yang meliputi teori-teori pertama, Hamzan, geografi dan lingkungan, dikemukakan oleh Everett dan Leblanc. Dua, azab organis dan evolusioner yang dikemukakan oleh Herbert Spencer dan W.G. Samad. Yang ketiga, Marxis formal Immanuel Kant yang dikemukakan oleh atau Leopold von Wittgenstein. Yang keempat, psikologi yang dikemukakan oleh Gabriel Tarder. Yang kedua, Dridger dan Hall, L.T. House. Yang kelima, azab ekonomi yang dikemukakan oleh Karl Marx dan M. Weber. Yang keenam, azab hukum yang dikemukakan oleh Durkheim dan Weber. Dan menurut saya sendiri, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, perkembangan, struktur, proses perubahan, dan interaksi sosial di masyarakat itu.
Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi betul ya yang kesimpulan dari Lola tadi. Jadi secara garis besar pelajaran kita hari ini tadi ada satu itu definisi dari teori, kemudian yang kedua tadi dibagi menjadi 3 periodisasi ya Cah ya. Satu teori yang muncul sebelum siapa tadi? Auguste. Ya, yang kedua itu teori saat Auguste Comte ya. Yang ketiga teori yang muncul sesudah Auguste Comte. Gitu ya. Kemudian ini untuk pelajaran berikutnya nanti ya. Sebelumnya nih Cak, kalian belajar hari ini ada kaitannya nggak dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Bu. Ada ya. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya. Ini sebentar, bisa share screen dulu. Ini nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar terkait sejarah perkembangan sosiologi di Eropa dan di Indonesia. Itu materi juga sudah ada di modul yang Bu Esti share kemarin, jadi kalian tinggal mempelajari. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya Bu Esti tinggal mereview. Seperti itu ya, jelas? Jelas, Mak? Jelas, Bu. Oke, jelas. Cukup sekian ya dari Bu Esti. Silahkan, ini apa pembelajaran pada pagi hari ini sudah Bu Esti cukupkan sekian. Bu Esti meminta maaf jika saat penyampaian materi tadi kurang jelas maupun ada banyak kekurangan. Semoga bisa menjadi perbaikan untuk Bu Esti untuk pertemuan berikutnya. Gitu ya. Sebelum kita menutup pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa supaya kita ada ilmu yang bermanfaat untuk pelajaran berikutnya. Oke, silahkan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sudah selesai. Ini Bu Esti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Iya, sama. Apa ya, Pak? Ya. Assalamualaikum Bu Arsi. Yes, waalaikumsalam Bu Esti.